Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini perwakilan dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Silawati, ada Nur Latifah, ada Ainun Asyifa. Di sini kami mendapatkan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Cikidot. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan kewajiban warga negara. Hak warga negara itu sendiri adalah kuasa untuk menerima apa yang seharusnya kita terima dan melakukan apa yang semestinya kita lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita sebagai warga negara berhak memiliki pekerjaan dan berhak memiliki kehidupan yang layak untuk sekarang ataupun untuk masa yang akan datang. Kemudian kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Misalkan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Jadi kita harus mematuhi peraturan pemerintah yang ada. Jika kita melanggarnya, maka kita harus siap menerima resikonya. Kemudian warga negara menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang ditetapkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Kemudian warga negara menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, kalau tidak salah tahun 2006, itu adalah warga suatu negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan, mereka saling berkaitan. Jika kita hanya menuntut hak, maka tanpa memenuhi kewajiban, maka suatu saat akan terjadi ketidakseimbangan di negara kita. Selanjutnya, asas kewarganegaraan terbagi menjadi dua, yaitu asas kewargaan umum dan asas kewargaan khusus. Asas kewargaan umum terbagi menjadi dua, yaitu kelahiran dan perkawinan. Kelahiran terbagi menjadi dua lagi, yaitu ius soli, yaitu tempat lahir, dan ius sanguinis, itu keturunan. Kemudian perkawinan terbagi menjadi dua juga, kesatuan hukum, kemudian persamaan derajat. Selanjutnya asas kewarganegaraan khusus. Yang pertama asas kepentingan nasional, yang kedua asas perlindungan maksimum, yang ketiga asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yang keempat asas kebenaran substansi, yang kelima asas non diskriminatif, yang keenam asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, yang ketujuh asas keterbukaan, yang terakhir asas publisitas. Saya akan menjelaskan 3 status kewarganegaraan. Yang pertama adalah apartheid, yaitu seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contohnya yaitu seseorang yang memiliki status kewarganegaraan Y, sedangkan dia lahir di negara X, sehingga kedua negara tersebut tidak mengakuinya sebagai warga negaranya. Yang kedua yaitu bipartheid, yaitu seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Contohnya, ia adalah seseorang yang memiliki status kewarganegaraan X sedangkan lahir di negara Y, sehingga dua negara tersebut mengakuinya sebagai warga negaranya. Yang ketiga yaitu multi-pride, yaitu seseorang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari dua. Nah, contohnya adalah seseorang yang telah memiliki status kewarganegaraan ganda, kemudian pemberian status kewarganegaraan dari negara lain terhadap orang tersebut tanpa melepas status kewarganegaraan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang selanjutnya, cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama yaitu kelahiran, yang kedua pengangkatan, yang ketiga dikabulkan permohonan, yang keempat
pewarganegaraan, yang kelima perkawinan, yang keenam ikut ayah atau ikut ibu, yang ketujuh pernyataan. Nah, orang-orang yang tinggal dalam suatu wilayah negara. Yang pertama, warga negara, yaitu anggota dari suatu warga negara atau komunitas yang membentuk negara atau komunitas itu sendiri. Yang kedua yaitu rakyat, menunjuk orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan tersebut. Yang ketiga, penduduk, orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, hak warga negara. Nah, hak warga negara bisa dibuka pada slide 8 pada PPT kami. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu kewajiban warga negara. Nah, ada beberapa kewajiban warga negara yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu ada pasal 27 ayat 1 yang bunyinya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, menurut pasal 27 ayat 3, kewajiban warga negara itu wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Yang ketiga, menurut pasal 28J, itu wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, wajib tunduk kepada undang-undang, dan wajib menghormati nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Yang keempat itu pasal 30 ayat 1, yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, pasal 31 ayat 2, wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara asing di Indonesia. Nah, ada 4 hak dan kewajiban warga negara asing di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke 4 hal tersebut, sebelumnya kita juga harus tahu seperti apa warga negara asing tersebut. Jadi, warga negara asing itu adalah seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu, tapi bukan berasal dari negara tersebut dan tidak resmi terdaftar sebagai warga negara. Nah, warga negara asing ini tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara. Nah, seseorang tersebut biasanya mempunyai tujuan yang beragam, seperti dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis, atau hal lainnya. Nah, meski status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap mempunyai hak dan juga kewajiban terhadap negara yang ditinggalinya. Nah, adapun hak dan kewajiban warga negara asing di Indonesia yang keempat tadi itu ada, yang pertama itu ada kewajiban untuk tunduk dan patuh dalam peraturan undang-undangan. Yang kedua, hak untuk menerima perlindungan diri dan hartanya. Yang ketiga, tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Artinya apa? Mereka itu tidak berhak ikut serta dalam sistem pemilu di Indonesia, baik untuk memilih ataupun untuk dipilih. Yang keempat, tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk beda agama. Nah, yang terakhir ada wujud hubungan warga negara dengan negara. Yang pertama itu peranan pasif. Peranan pasif itu adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peranan aktif. Apa itu peranan aktif? Peranan aktif itu merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, peranan positif. Peranan positif itu adalah aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir itu peranan negatif, yaitu aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Itulah penjelasan dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sudah jelaskan bisa teman-teman semua mengerti dan bisa dipahami. Kemudian salah hilafnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.